Ya, Dari Kor. kembali lagi live bersama kami. Tadi ada hambatan-hambatan sedikit, ya kan? Ya namanya Hadis. kita manusia biasa pasti ada cobaan juga, namanya perdana pasti ada aja, ya kan? Nah, Ada aja cerita. balik lagi bersama saya Rafki Chandra sebagai host dan tamu saya yang spesial ada Hana Sabrina dan Laurencia. Nyebelin. Jeng. Obrolan kita tadi nih. Jadi basicnya tuh kalau lo semua tuh ngelihat kondisi pandemik yang lo di rumahkan ini, apa aja sih tadi yang lo lakuin gitu? Karena kan gue tahu nih kenapa gue ngundang lo berdua, tipikal orangnya tuh lo berdua tuh sangat-sangat berbeda gitu. Yang satu taat agama, Jauh. taat lain, satu baca buku, yang satu nggak tahu ya kan? Yang satu suka TikTok, yang satu aduh nyanyi lagu aja nggak mau ya kan? Yoi. Tapi coba, aku mau tahu nih. Tadi dari Hana nih, coba Han, gimana Han? Kalau menurut lo tuh gimana? Kalau gue kan anaknya hiperaktif ya, gue nggak bisa diem gitu loh. Jadi kayak setiap hari tuh pasti ada aja yang gue lakuin. Entah gue masak lah, entah gue. Tapi gue emang setiap hari tuh kayak pagi gue ikutin ada challenge flow eating gitu kalau kalian tahu. Itu kayak lagi hits banget deh. Semuanya pada pakai itu kan. Nah, terus habis itu gue biasanya jadwal gue itu tidur. Kalau ini tidur juga udah ngaco sih. Gue tidur jam 2 pagi. Gak tahu Wadaw. ini kenapa. Gue tidur Sama, jam 2 pagi. jam 12-an pasti. Iya, jam 2 pagi kan. Itu tuh semua rata gitu. Keluarga gue tuh jam 2 pagi baru tidur. Jam 2 pagi. Terus habis itu bokap gue tuh tipikal kalaupun dia itu tidur pagi, tapi dia pasti bangun selalu jam 7. Gue nggak tahu kenapa jam 7 jam 7 apa jam 6 gitu. Nah, habis itu gue itu rata semua jam 10 baru bangun. Terus ya udah habis itu workout, habis itu gue biasanya nyicil tugas kan, gara-gara tugas juga kacau banget anjir selama selama pandemik tuh jadi kayak nggak ada waktu buat nafas gitu loh. So udah habis itu gue doing TikTok. Selalu ya. Selalu. TikTok tuh ya, pasti itu ada tuh dalam berapa menit lo itu hidup lo tuh di dalam hari-hari. TikTok tuh bisa jadi gue sejam cuman scroll bisa juga cuy. Kayak IG, kayak IG gitu. Jadi kayak IG kan biasa kan lo lihat-lihat feeds orang segala macam, lo bingung kan, lo padahal tuh lo nggak tahu, tiba-tiba lo langsung buka IG automatically. Nah ini tuh sama, jadi kayak lo tiba-tiba automatic tuh lo pengen lihat TikTok karena isinya tuh lucu gitu loh, beda sama platform Instagram. Instagram kan terlalu banyak yang kayak, kalau menurut gue kan itu udah dari apa ya, udah dari beberapa kali take yang sangat fake gitu kan, maksudnya kayak ya gue aja kalau masukin foto di situ juga nggak mungkin yang jelek gitu, sedangkan kalau TikTok ya udah kayak misalnya lu ya udah lagi real dia kayak gini-gini aja gitu. Kalau gue juga kalau misalnya yang lagi nari-nari gitu gue nggak mungkin pakai make upan, bodo amat, yang penting kan gue enjoy. tapi lo berarti top of mind lo terhadap sosial media itu nomor 1 sekarang udah TikTok ya? Lagi TikTok dibanding Instagram ya. Tapi kalau Instagram gue tetap buka, tapi lagi nggak sesering itu gitu. Lebih sering buka TikTok. Itu tuh ngaruh deh. Gue nggak tahu ya, kalau misalnya dikasih presentase penelitiannya, orang tuh sekarang kayak lagi banyak banget yang buka TikTok deh harusnya. Instagram tuh lagi agak turun sih menurut gue. Bahkan Instagram aja nge-share TikTok. Hah? Lo lihat aja deh. Iya. Di hasil TikTok orang di copy, iya. di postingan. Iya. Itu kayak terus habis itu YouTube advertisingnya aja tuh si ini TikTok. Terus apa lagi ya, banyak banget cuy linknya ke TikTok. Lagi hits banget sih menurut gue. Makanya kan sampai ada meme juga kayak yang orang bilang TikTok nggak bisa ngasilin duit, lihat nih set langsung semua. Tapi emang ada orang yang bisa ngasilin duit dari TikTok? Banyak cuy, banyak banget. Lo lihat di Google berapa. Iya, jadi kayak berapa penghasilan di TikTok gitu, beneran ada juga duitnya. Jadi kayak lo bikin kontennya, supaya itu tuh kayak konten creator gitu loh. Oh, oke. Kayak gitu-gitu. Nah, bedanya di TikTok tuh misalnya kayak ada orang ngomong apa, yang kayak,
Nah, itu tuh udah ke-record, lo tinggal ngulangin hal yang sama, remake, gitu-gitu. Gampang banget bikinnya. Sumpah, apalagi kalau misalnya kita punya power ya, maksudnya kayak orang tuh sering, maksudnya kayak udah, iya, jadi kayak ya udah orang tinggal nge-like doang, apalagi kalau udah pakai hashtag tuh biasanya bisa langsung masuk ke si page orang lain. Nah, lucunya si TikTok tuh misalnya dia ke-linknya gue umurnya sekitar umur 20-an. Jadi nanti keluarnya semua yang umur 20-an gitu. Jadi jarang yang ada kayak filter iya, gitu ya. ada filter-filternya juga. Jadi kayaknya tuh dipersiapkan dengan baik sih kalau menurut gue. Cuman kemarin yang make ya itu yang kayak yang nggak keren-keren gitulah. Jadi kesannya tuh kayak nggak ini. Kan keren bawa Open Libe tuh dia pelopor iya. loh. Iya kan, lu jangan salah ya, yang itu tuh yang kayak artis-artis sekarang, selebgram tuh, ya Allah pas awal-awalnya kan si Giselle aja udah main kan, itu dari situ-situ udah langsung naik. Itu deh. Nah, gue sun lah, semoga ntar kalau makin bosen dan ada mainan lagi, akhirnya kesal di TikTok. Bisa duet cuy, misalnya gue ngapa-ngapain nanti lu bisa remake. Iya kan ada yang gambarnya ada yang sebelah kan nyanyi-nyanyi. Iya, seru banget. Kalau lo apa lo? Nah, ini kita lihat dari segi yang positif nih. Kita cerita-cerita negatif. Tadi. Kenapa? Kalau lo gimana? Lo selama 1 bulan lebih menjelang 2 bulan ini apa sih yang lo lakuin? Hal positif apa yang lo lakuin di rumah dan itu kayak day by day-nya lo lakuin gitu? Day by day. Sampai akhirnya mungkin nggak bosen atau akhirnya aduh bosen ganti, tapi apa gitu yang udah pernah lo lakuin selama sebulan ini? Normal-normal aja sih, asik. Normal-normal aja. Jiwa dia tuh baca buku coy. Asik. Karena gue kemarin sharing sama temen gue, ternyata penelitiannya lo selama 30 hari berturut-turut bersama dengan orang yang sebenarnya pun udah hidup bareng sama ada di hidup lo. Ya, tapi lo selama ini nggak 24 jam dan sekarang 24 jam, itu ada yang berubah. Serius, even itu sama nyokap bokap lo, orang tua, pasangan hidup, ada yang berubah karena apa? Karena lo even udah berumah tangga, tapi hidup lo nggak 24 jam bersama kan hari-harinya karena ada kepotong kerja, kepotong ini, kepotong itu. Itu beda men sama yang sekarang dijalanin. Bener sih. Salah satu yang membuat lo bisa mengsinkronis itu kan ada hal-hal yang lo lakuin. Contoh kayak gue nih, akhirnya gue nonton film streaming bareng sama bini gue yang sama-sama suka, misalkan sama-sama ngikutin, kayak kemarin gue namatin Money Heist misalkan, semua sistemnya gue habisin tuh, yang kayak gitu. Gue bareng sama istri gue, jadi kita sama-sama gitu, karena udah saking bareng-bareng di tiap hari di rumah, kita mau ngapain ya? Ini ada film kali ini bagus nih, gue coba nonton, ternyata bini gue suka juga, akhirnya kita bareng. Nah, coba kalau lo apa mungkin ada hal yang membuat kok gue di rumah sebulan lebih ini bingung, gue mau ngapain, kayak Hana akhirnya lebih ke TikTok daripada Instagram, padahal sebelumnya Instagram mania ya kan, mantap. Gitu. Kalau aku apa ya? Kalau aku sebenarnya tuh nggak terlalu yang gimana-gimana sih. Soalnya jiwa introvert kali ya, jadi kayak fine-fine aja sebenarnya di rumah. Cuma emang kadang kangen sih ke mall. Ya jelas kangen gue. Males. Kangen sih ke kantor, tapi yang nggak ada Hananya itu sekarang. Iya benar. Keluar itu kan, tapi belum bisa. Iya. Aduh. Kangen Anwari, woi. Iya, itu sih the real. Cuma kayak masih dalam tahap normal yang ya udahlah gitu sih, habis mau diapain lagi nggak sih? Maksudnya kalau kita makin banyak mikirin, aduh udah lama nggak kesini, malah makin stres aja sih. Maksudnya lebih stres aja gitu. Tapi kayak lebih sorry, ada sikap atau perilaku yang berubah nggak kalau akhirnya sebulan di rumah? Contoh, gue di rumah aja duit utuh, gue lebih gitu. Gue lebih konsumtif belanja e-commerce, Tokped, Shopee, Bukalapak, gitu-gitu lebih jadi masif gitu. Lu
Oh, Cari jati diri lo dengan hobi baru. Tadi kan kita sempat bahas tuh hobi baru. iya sih. Atau apa lo? Hobi baru itu sekarang paling bantuin masak. Asik. Woi. Kan? Klasik cuy, perempuan tuh. Asik. Klasik cuy. Gue menemukan YouTube yang oke banget untuk menjadi referensi masak. Gue kita di tahu, rumah. gue tahu. Kamu pasti tahu siapa ya kan? Itu oke banget untuk bantu masak. Pertama-tama tuh Dia excited subjektif, ya. sumpah. Dia subjektif, dia tuh ngeliat cowoknya ganteng. Siapa tadi? enggak, dia master chef, dia mantan master chef. Siapa? Juna. Bukan. Dia pemenang master chef. Dia Pemenangnya. subjektif. Kayak gitu. Lo ngikutin YouTube dia karena ada cowok ganteng di situ. Iya. Enggak, dia emang bagus cuy. Dan Han, lu lihat deh, lu pasti merasa dia tuh fun banget orangnya. Asik nih, kayak kenal. Asik. Kayak kenal. Tuh pasti fun banget, Han. Terus, start terus lagi. Iya gitu. Terus masalah YouTube-YouTubean, gue berhasil meracuni kakak gue, asik, untuk nonton Nessie Jazz. Nessie Jazz tuh yang itu ya? Yang konspirasi bukan sih? Bukan. Iya, benar konspirasi. Dia seru banget, Han. Tapi gue belakangan ini jadi kayak agak, ini deh. Jadi agak lebih menyeramkan deh. Ininya dia. Kenapa? Dia. Kenapa? Kayak makin oke aja sih editingnya, yang kayak suaranya. Terus kayak pop-up-nya gitu, Han. Asli lebih serem, cuy. Jadi makin serem dong. Makin serem, cuy. Jangan nonton malam dah, gue bilang. Iya. Terus nggak sih, guys, siangnya takut. Kebiasaan lain, ya baca buku, normatif ya, baca buku. Terus? Tapi itu membantu sih untuk nggak bosan. Gue gitu. Jujur agak bingung orang bisa sampai mengisi waktu baca buku itu. Gue pengen banget dah, tapi kok gue belum ya. Harus ya. Tapi gue kayak gitu tau, Mas. Coba sehari minimal kayak 1 bab gitu. 1 bab. Bantu loh. Oh iya. Gue lebih ke gue kalau udah bosen buka HP. Jadi kayak, tapi si buku yang lagi gue baca itu jadi kayak ada ininya, ada kuisnya gitu loh, abis babnya gitu. Jadi kayak yang bikin serunya itu kali ya. Jadi dia abis baca, nanti ada kuisnya, lu disuruh nulis-nulis gitu. Gue sebenarnya gue baca kalau udah bener-bener bosen banget buka HP. Karena kan kadang lu juga bosen gak sih kayak, sih buka HP. Nah, kayak, gue sebenarnya kayak lagi pengen mengurangi sih buka HP. Buka HP. Gak mungkin kalau lo nggak buka HP, lo mau diteror di telepon. Katanya buka Instagram ya, sosial media, sosial media. Kayak, iya sebenarnya perlu sih sosial media ini agak-agak ini nih, agak-agak kritis nih. Two sides of a coin. Karena kayak misalnya, kan kita nggak ketemu ya. Salah satu cara untuk kita in touch adalah sebenarnya ya kita lihat dari sosial media, ya kan? Maksudnya gue jadi tahu lu lagi di mana pasti di rumah lah ya. Cuma lagi ngapain gitu. Iya. Cuma kadang tuh gue merasa konten-konten yang ada di sosial media saat ini tuh agak apa ya? Agak ria. Orang pada ria ya? Enggak. Iya sih, kayak agak apa ya? Ngapain sih lo gitu ngobrol gitu? Karena nyari konten banget, cuy. Iya, mungkin gue ngerti sih, orang tuh bosen. Gue ngerti orang tuh bosen kali ya. Jadi kayak berusaha cari sesuatu gitu yang bisa di-post segala macam. Jujur gue agak terganggu sih sama orang yang nge-post tuh kayak terlalu mainstream ya. Jadi kayak misalnya nge-post apa sih yang kemarin lagi hits itu? Until Tomorrow. Iya, yang Until Tomorrow. Terus apa yang gambar-gambar dilanjut-lanjutin itu? Terus kayak kayak apa sih tujuannya? Sama yang gitu. Campaign love itu juga. Yang pakai apa? Iya. Gini, shit. Ya, tuh kayak. Berubah. Pass the brush, anjay. Iya, pass the brush. Benar-benar. Pass the brush. Iya, jadi kayak kadang gue merasa ngapain. Itu ya, kalau dikasih penelitiannya ya, pasti ada dalam satu grup yang memaksakan pass the brush, tapi sebenarnya orang yang di situ tuh kayak terpaksa. Itu gue, itu bener-bener dipaksanya yang kayak ayolah terus aduh, kayak gue tuh gimana? Apalagi kalau itu dari relate-nya, aduh gue takut. Nggak jadi.
Apa sih? Apalagi relate-nya maksudnya karena orang terdekat, jadi kan lo nggak enak kan buat kayak nolak. Ntar Iya. temen lu nonton lu. Ini kan live. Ya udahlah ya. Aduh, tapi Cuma kayak ya kalau then misalnya again ya, kalau misalnya lo melakukan kayak gitu cuma karena nggak enak ya, maksud gue jadi menghilangkan esensi sosial media serunya. sebagai berkomunikasi aja sih. Maksudnya kalau Iya. Tapi sebenarnya senang juga. Enggak, tapi kayak aneh nih, kayak kalau gue seneng sih ikut mau apa kayak ada konten kayak gitu. Cuma prosesnya yang gue males ya. Namanya, lo tau gak sih itu kalau make upan 1 jam lebih kali. Jadi kayak itu tuh yang kalian lihat se-flawless itu hasil dari beberapa jam yang kita udah gunakan, tau gak? Iya. Karena gue tahu ketika udah abis digelapin, set pas muncul kan udah menor. Nah menor proses ya kan. Iya, apalagi ada meme gitu kan sekarang kayak cowok-cowok yang bilang kalau mau ceweknya mukanya flawless langsung dilempar-lempar tuh kills gitu-gitu, dilempar apa lagi tuh ya gue inget. Oh, dilempar si SK2 tapi SK2-nya nggak dilempar kayak ditaruh. Iya lah. Gitu kan. Lancome segala macam. Nih buat cowok-cowok yang bilang mau kulitnya gitu. Anjir, itu juga mahal sayang ya. Terus apalagi, lo menghindari sosial media juga pelan-pelan berarti ya? Iya, pengen sih, maksudnya ya normal aja lah, nggak usah yang terlalu gimana-gimana gitu. Tapi gue pengennya. Pasti hari-hari pasti megang handphone. Iya, megang handphone pasti sih. Cuma kadang tuh apa ya? Esensi berkomunikasinya tuh jadi nggak ada sih kalau di sosial media. Kayak Instagram ya contohnya. Iya. Maksudnya esensinya tuh jadi agak-agak hilang dengan apa ya? Ya gitulah. Maksudnya kayak kalau misalnya kita mau ngobrol ya udah di chat aja gitu. Yang lebih emang tujuannya ngobrol gitu untuk catch up, untuk update live. Kan udah bukan medianya untuk kita komunikasi secara Iya gitu. Lo kalau mau ngobrol ya di WhatsApp bukan di Instagram. Iya. Tuh. Terus kalau kalian berdua kan tadi pelariannya salah satunya masak nih. Yoi. Masak. Coba gue list masak apa aja yang udah berjalan salah 1 bulan ini. Wah. Sorry nih, Mas Rafki ya. Berulang. Aku udah bikin berbagai resep dari YouTube itu. Asik. Foto setiap hasilnya aku foto. Nanti kalau udah selesai WFH aku collage semuanya hasil masak aku selama WFH. Jangan sih. tapi intinya kan dalam 1 bulan nggak mungkin lo menunya beda semua dong. Ada yang berulang. Iya, pasti diulang. Ada sampai bosan ngulang ya. Enggak, gue ulang masa? Gue nggak ngulang. Jadi gue kalau misalnya ada yang baru, ya udah gue coba yang baru. Maksudnya gue emang nggak suka sih ngeliat di belakang. Ke belakang aku. Gak enak kali makanan lo, makanya lo gak mau ulang. Justru karena jadi ini nih, kalau ngeliat ini nih, Bang Iya. Enggak, karena menurut gue tahu nggak kalau lagi kayak gini emang saatnya kita menjalin hubungan lagi. Bener lo. Aduh, mana yang ada disikat ya? Itulah. Sampai ada meme, ya udah berapa cowok yang kamu chat di WFH ini? Nggak, tapi maksud gue gini, lo kan pasti dalam keseharian karena lo mungkin ada bahan masakan yang sama, jadi ya udah lo masak lagi misalkan. Nah, itu apakah sebagai langkah membuat masakan favorit gitu? Karena udah berulang, ini jadi sebenarnya makanan favorit karena gue udah bisa juga bikinnya gitu. Iya nggak sih? Enggak ya? Sebenarnya gue, aku berulang karena itu aja sih yang berhasil. Jadi kalau misalnya kadang gak berhasil. Itu iya loh, kadang-kadang sesuai keinginan. Udah deh. Iya, kadang-kadang Gak dilanjutin lagi. Udah cukup sekali aja kesalahan itu. Jangan diulang ya. Jadi kalau udah enak, Anda ini baru kita ulang gitu. Nah dia tuh kayak gitu orang. Kalau gue enggak, jadi gue kayak ya udah misalnya ada yang nggak berhasil.
oh mungkin emang bukan itu talent gue kayak gitu. Jadi kayak gue coba yang lain. Gue bisa bikin hotel loh guys. Lo Bisa anaknya bikin hotel exploring mozzarella. ya. Iya. Aduh. Yang satu Platform dia baru. di karakter berarti yang satu mudah menyerah di awal, yang satu gigih menyerang sampai akhir. Wih. Jadi kayak banyak banget gitu loh, sampai bokap gue kan bilang kayak bikin lagi dong kayak gitu. Nah gue tuh orang gitu kalau misalnya gue udah Tertantang ya. males lah gue. Iya kayak males maksudnya Ada gue lagi nggak pengennya sih yang bikin lebih yang susah baru. gitu ya? Iya gitu, gue kayak aduh gue mau coba lagi yang lain. Tapi gitu. kalau gue denger begini berarti ada dong yang paling susah lo buat. Itu apa, boleh nggak? Yang paling susah. Yang paling susah. Misalkan Yang paling susah pasti yang paling gulai daging babi misalkan. Oh, yang paling susah tuh karena yang paling lama kalau menurut gue. Gue tuh waktu itu bikin ini apa kayak katsu yang kari, yang ini loh yang chicken apa yang kayak kita biasa beli di itu loh Mbak, apa pork belly, pork belly. Iya, kari kan. Iya, itu pork belly. Tokyo belly. Itu lagi bulan puasa, nggak boleh bawa pork kamu tuh ya. Sorry, Tokyo belly. Iya itu, masak yang itu karena itu lama banget. Itu kayak nunggunya. Nunggunya Lu pakai yang itu nggak Han? Pakai yang instan nggak? Gue pakai instan, yang golden itu kan. Iya, betul. Iya, gue pakai itu cuy. Golden curry. Itu mahal cuy, 60 ribuan. Itu tuh duit gue tuh habis. Juga beli di Shopee. Habis cuy duit. Gue arahnya kemana nih? Nah ini tapi itu enak banget kan Han, mirip banget gak sih? Enak banget. Terus cuy, gue udah gak mau makan lagi tuh di Tokyo Belly. Karena udah bisa bikin sendiri. Apa coba ntar gue kasih tau bini gue apa? Coba golden curry. Golden curry. Jadi di Tokyo Belly satu. Ada, tapi di waktu itu di Shopee ada. Shopee sih. 60.000. Tokyo Belly ala rumahan berarti ya. Cari aja di YouTube. Kesayangan aku, namanya lupa gue. Cari tutorialnya si ini Mas, si apa panutan aku itu. Siapa? Namanya William Gozali. William Gozali, coba deh. Nah, itu keturunan segala jenis masakan itu saya cari dari situ sumbernya. Dia dan berhasil. Betawi ya? William Gozali. Coba dulu lihat rupanya deh. Asik. Lu kayaknya ngeliatnya gara-gara itu deh lo. Tapi iya kan gue udah bilang dia tuh subjektif cuy. Gue udah bilang dia subjektif. Orangnya tuh fun gitu Han. Orangnya fun. Maksudnya kayak seorang chef muda gitu loh. Iya nggak sih? Nggak. Lu tau dari mana dia fun? Lu lihat IG-nya deh. IG-nya tuh kayak aslinya orang Hana banget gitu. Itu konten. Itu konten. Sabi itu Han. Itu kalau Hana, kalau lo apa lo? Yang paling susah. Asik, gak ada yang susah. Enggak lah. Yang susah tuh... Yang susah tuh yang tadi yang udah buat gagal stop udah. Tapi aku belum mau stop sih karena ini enak. Jadi jadi aku lagi kemarin tuh bikin apa ya agak-agak fail. Oh lasanya. Rasanya tuh agak-agak fail. Itu BM banget dari sebuah ke-BM-an yang hakiki. Jadi kayak ngelihat kayak pengen ini deh di Instagram tuh kan ada tuh yang jual lasanya enak. Terus oh iya. Terus kayak IBM deh pengen lasanya bisa nggak ya bikin lasanya. Terus lihatlah nih si IG-nya YouTube-nya si William Gozali. Ternyata dia ada, ya kan? Terus akhirnya ya udah nih udah ada nih jalan-jalannya. Akhirnya BM banget. Ya udah kita beli lasanya sheet saat itu juga. Jadi kayak langsung beli lasanya sheet. Besoknya datang terus langsung bikin. Terus fail guys, karena itu susah banget. Susah banget cuy. Itu susah banget. Asli deh. Terus kayak mas gue, yang bikin gue gagal tuh yang ininya Han, yang krim putihnya tuh yang bechamel. Itu gue bikin kayak terlalu ini deh, terlalu kental, terlalu lama. Kenapa? Apa? Bini gue bikin pakai ele apa sih? Ele apa sih namanya? Ele apa sih? Elevire. La Fonte. Oh. Itu aku bikin sendiri si krimnya guys. Bangga itu bikin sendiri. Cooking cream. Dia bikin sendiri.
Iya, jadi aku ngikutin resepnya dia, ikutin kan. Nah, ternyata tuh kayaknya terlalu lama diginiinnya, di kompornya. fail. Jadi kayak terlalu kental. Jadi kalau terlalu kental tuh ya fail aja. Terus kayak agak ya udah deh. Kan? Susah cuy. Susah Sumpah banget. deh, gue sampai kepikiran ya. Itu kayak krim-krim itu. Kayak gitulah. Iya bener-bener. Gua Tega kalau deh. Gue kepikiran tahu mau les kayak pastry gitu. Ini pasti susah dah. Tapi soalnya gue kayak suka gitu loh, kayak kemarin kan gue sempet bikin cookies juga kan, yang cookies yang kayak yang itu, dan itu enak banget. Terus gue jadi pengen anjir kayak bikin apa kayak pastry les gitu. dong. Kan sekarang banyak Iya. virtual. Tapi sebenarnya kalau virtual tuh pasti nggak dapet banget sih mas, maksudnya kayak Apalagi kan masak harus yang ya. kayak apalagi masak, jadi kayak lebih gimana gitu. Tapi kan yang penting Mbak Novi udah bisa. Lagi. Asik. Kenapa? Kebeman Mbak gue Novi nomor udah 2 adalah Apa tuh? Siapa? nggak, sebenarnya ini berfungsi sih. Apa? Jadi gue ikut les online cuy. Oh, gue tahu Bartega lo ya, jadi ya? Enggak, itu mah unfaedah. Faedah sih, menyalurkan bakat. Cuma ini lebih berfaedah lagi. Asik, gue bangga deh. Les apa, Mas? Enggak, les ini BEM banget. Les bahasa, guys. Anjay. Lo apa? Jangan sedih, bahasa Mandarin. Nanti gue ngomong sama bos-bos kita itu. Anjir, bahasa Mandarin capek banget cuy. Susah banget cuy. Gue baru 2 kali pertemuan. Udah mau menyerah gue. Mending Jepang. Gak ada terlanjur bayar gue, Han. Tapi lo ke Mandarin nih. Lo virtual lo? Virtual. Kenapa nggak sama Christian aja? Gak enak, Cici sibuk kali. Terus kayak gak enak aja, takutnya gimana ya, gitu lah, gak enak sama temen kan. Berapa itu lo bayar niat les bahasa itu? Bayar apa? Bayar harganya? Iya, untuk itu. Oh, dia lagi promo sih, karena dia baru buka juga. Itu 6 bulan. 6 bulan tuh 1,8 apa? Pertemuannya seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali. Jadi sebulan 8 kali. Satu pertemuan berapa jam? 1,5 jam. Itu ada nulis, ada oral ya? Iya, maksudnya dia ngajar, cuma lewat Zoom gitu. Jadi kalau misalnya kayak PR, nulis, ya kita fotoin gitu hasil tulisan kita. Aduh, gue jadi inget cara nulis bahasa Jepang tuh beda sendiri. Kalau nanya-nanya gimana? Nanya lewat Zoom itu? Atau WhatsApp dia gitu? Iya, kayak ngeles aja, biasa dia kayak ngajar aja. Gitu, jadi kita boleh nanya. Tapi terus kayak berkembang, Lause. Apa, Mas? Lo udah berkembang sekarang, udah bisa? Ya belum lah. Tapi kan bisa nama. Nama pasti udah bisa. Tapi hancur banget nada gue, coy. Coba. Nada. Iya, ada nada. Bisa. Nanti ya kalau ketemu gue kita udah di kantor, mungkin gue udah bisa. Nggak, dikit. Malu. Nama saya Lauren. Mas, ini di YouTube ya, kekal selama-lamanya. Coba ini bukti bahwa step pertama lo. Enggak. Iya, bukti kalau selama ini lo lihat 1 bulan udah ada. Udah, Laurencia live meeting. Gimana? Ada kilas Laurencia aja nih. Gitu ya. Nanti pokoknya kalau kita ketemu di kantor, saya sudah bisa ngomong. Nggak tahu bulan depan kita ketemu di kantor. Tapi, ntar dulu. Kok udah ketemu di kantor? Kan sama Hana udah gak ketemu. Iya. Oh iya. Ih, sadis. Gue kan gak di kantor, tapi kan tetap dong di hati. Tetap nongkrong. Nongkrong ya. Number 1. Farewell lo, Han, sampai udah gak tahu lagi. Apa? Farewell lo udah gak tahu kapan. Jujur. Sampai lupa. Enggak susah, cuy. Tapi tetap lo harus nyiapin dana ya buat farewell, jangan lupa, Han. Kita akan teror terus ya, Lau ya. Yoi. Kasian banget udah nggak digaji ya. Udah nggak digaji. Iya, sudah. Tetap disuruh traktir, emang kita tuh jahat. Gak apa-apa. Kan aku kaya hati. Itu siapa, Lau? Di belakang lo, Lau? Mamaku baru pulang. Halo Tante, masuk itu. Halo Tante. Mohon maaf ya guys, tiwek iklannya nih. Di rumah nih. Ya karena semua orang di rumah ya, jadi pasti rame. Yoi. Terus anyway, lo bener-bener memang
1 bulan lebih ini apa bener lo bener-bener di rumah atau lo ada keluar rumah? Nah, kalau lo keluar rumah, lo tuh keluar rumah paling sering kemana? Nah, itu coba share deh ke kita. Paling sering kemana ya? Oh, kadang aku masih ke gereja sih. Karena kan sekarang gereja kan live streaming, cuma kan tetap harus ada yang kayak pelayanannya gitu kan di gereja. Datang ke gereja gitu? Datang, cuma orangnya udah tinggal dikit, kayak cuma di bawah 20 orang lah gitu. Oh. Cuma yang untuk melayani di live streamingnya gitu, iya. Kalau selain itu? Selain itu enggak sih, nggak kemana-mana. Lu nggak belanja gitu? Superindo, Alfa? Enggak. Indomaret paling sekali doang kayaknya. Yang belanja sekali atau 2 kali. Ya, soal yang keluar. Iya, benar-benar yang keluar. Sekalian. Terus kalau lo keluar iseng mau lihat jalan gitu? Mau lihat jalan. Sedih banget ya kita. Mau lihat jalan. Ke BM-an ke rumah gitu. Ada nggak? Kadang kalau mau beli makanan gitu sih, tapi ya itu paling yang turun siapa doang. Kita main di mobil. Iya. Dan berasa memang fungsi Gojek, GoFood, GoSend tuh kepake banget ya. Iya, betul. Buat ngirim barang. Ini Hana lagi senyum-senyum lagi WhatsApp-an sama Bang Bewok nih gue. Iya loh. Gue lihat loh. Tapi bener loh. Gue merasakan bahwa ada satu postingan Instagram yang posting tuh cukup pernah gue repost juga di story gue. Dia posting terkait dengan kan ternyata nggak cuma ojol doang loh yang kasihan gitu istilahnya. Jadi, yang ada gambar gunung es tau nggak lo? Pernah lihat? Tahu. Gunung es di bawahnya kan? Bagian pekerjaan yang apa aja pekerjaan yang terpuruk gitu. Ternyata kan nggak ojol doang ya nggak sih? Malah ojol tuh sekarang salah satu yang lumayan bersinar ya nggak sih? Kalau gue lihat karena orang pada GoFood, GoSend, begitu masih ada. Karena itu doang sih yang diekspos, sedangkan yang lainnya nggak diekspos. Maksudnya kayak terlalu donasi ke ojol itu tinggi waktu itu. Gue bukannya di sini dalam rangka mengintimidasi ojol ya, enggak. Gue setuju juga ojol dibantu. Cuma karena gue juga sebagai CEO dari Bola Ubi Kopong Bongs, geng Bongs, notabene punya usaha dan dikelilingi oleh para usahawan UMKM. Jadi gue merasa malah mereka itu juga yang harus dibantu. Betul. Gue aja nih, sebelah gue ada jual kebab, ada jual somai, ada jual ini, batagor. Gue ngobrol waktu kemarin karena gue akhirnya udah tutup nih sebulan lebih dari April. Karena yang punya ruko minta gue tutup si Bola Ubi. Cuma kanan kiri gue kan masih ada yang jualan tuh. Gue ngobrol, Pak nggak ikutan tutup maksudnya biar menghindari corona gitu. Iya. Ya Mas, gimana Mas kalau saya tutup? Saya mau makan apa sama keluarga saya? Saya mau gimana bayar kontrakan rumah saya? Dia bilang, oh iya juga ya, gue bilang. Mau nggak mau dia jualan. Dan yang sedihnya yang gue dengar cerita dia langsung nih, ini beneran true story. Dia bilang sama gue, saya udah daftarin GoFood nih, udah berapa lama, tapi kok belum di-approve juga ya. Padahal saya butuh banget nih kalau kayak gini, enak kan jualannya pakai ternyata bisa online gitu. Ya itu benar-benar jualan batagor sama somai, tapi by ini direct selling aja. Orang datang beli. Jadi kalau mau ngandelin yang online dia belum ada ternyata. Gue kasihan banget. Gue bilang, aduh bapak lagi kondisi gini. Gue bilang coba aja kontak ini nih ada kan gue bisa nih gue salesnya gitu. Atau inilah aja lah. Karena kasihan gue. Karena pedagang-pedagang UMKM itu gue lihat yang nggak ada di online dan dia berdarah-darah jualan di direct selling, itu miris banget cuy. Sampai ada yang ngurangin bahan buat bawa bahan, gara-gara tahu dia jualannya langsung doang. Kan orang nggak banyak yang keluar soalnya. Ya gitulah salah satunya gitu. Iya. Nah, kalau menurut lu gimana maksudnya menyikapi ini? Apa memang benar nggak sih? Emang banyak industri UMKM juga yang di bawah itu yang akhirnya terkena dampak gitu, bukan hanya sekedar ojol gitu. Kalau pengalaman lo mungkin selama sebulan ini ada yang lo lihat langsung nggak? Kayak, ih gila nih tukang toprak depan rumah gue masih jualan lo.
gue beli gitu. Sampai ada hasrat, ya udahlah gue belilah, gue bantu dia gitu. Ada nggak sih? Nggak ada ya? Takut ya, Sama-sama bingung takut sih ya sebenarnya. beli gituan, beli Nah, dengan Bingung sih, kalau gue sih bingung. Di posisi yang bingung, iya. Tapi harus orang ada juga yang berpikir gitu emang. Tak gue jajan iya, kan takutnya tangannya kena ini, kena itu gitu ya. iya, 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 karena bukan dasar kita nggak mau. Kalau gue pribadi bukan dasar karena gue nggak mau bantu, tapi gue juga bingung. Dan bahkan gue kontak sama sama Gojek aja gue tuh di ini nggak keluar rumah gitu loh, jadi Nggak kayak keluar dari pagar pagar gitu. aja. Iya, heeh. iya. Tapi kayak gue yang paling gue ngerasa berbeda, maksudnya yang kayak karena dampaknya ini, gue sekarang lebih sering ada pengamen lagi. Dulu kan udah jarang ya Iya, yang benar. ada pengamen yang datang-datang ke rumah gitu. Nah, itu sekarang gue ada lagi kayak gitu. Ada, gue juga ada. Ini jadi kayak Mungkin itu salah satu dampaknya sih. ya pintu rumah gue kan kalau kita lagi live gini kan kebuka nih. Gue Heeh, masih sinar kan. heeh. Nanti tiba-tiba ada aja nih kalau gue udah buka pintu gini ada aja yang bunyi orang amen. Iya, iya. Itu Oke, itu kita bantu dulu kan juga nggak ada. gitu. Nah, nah kalau yang kayak gitu gue masih bisa tuh yang kayak gue kasih duit gitu pasti gue kasih sih. Tapi kalau yang kayak makanan gue agak worry sih sebenarnya. Gue karena bukannya nggak mau bantu sih, karena emang atas dasar takut. Jadi kalau misalnya gue pesan makan pun itu tuh nggak sering, atau enggak gue pasti GoFood gitu cari suka. apa? GoFood gitu. Iya, jadi kalau GoFood gue emang cari yang udah pasar besar gitu loh, Trusted. kayak McD. Kayak McD kan emang kita udah tahu ya, maksudnya dia kan penanganan force major-nya kan Isinya. ada gitu segala macam gitu. Jadi nggak pernah yang kayak benar-benar kaki lima gitu, gue emang agak jarang sih. Jadi benar-benar yang kayak udah ada ininya, force major-nya, ada tim PR-nya sendiri ngomong dia kayak gimana-gimana. Jadi gue ngerasa aman lah, safe. Iya. Yang sih kayak gini. Lo. Kalau aku masalah tolong menolong itu aku juga nggak terlalu berani sih kalau misalnya untuk makanan ya, untuk beli-beli gitu sih nggak terlalu berani. Cuma kadang ini aja sih coba donasi kayak lewat kayak kita bisa yang Yang kayak resmi loh. gitu Terus ya. yang kayak emang ada platformnya sih, misalnya ada temen yang mau bantu, misalnya ada temen yang mau bantu secara langsung ya, paling aku cuma donasi doang tapi nggak pernah secara langsung sih gitu, karena emang gitu, Ngeri menghindari Iya, juga, ngeri jadi cuy. ya udahlah. Iya sih. Bukan Ambil ini ya apa? Gimana ya, emang kadang tuh serba salah. Nggak salah. Serba salah. Cuma kalau ya, gua betul. semenjak Ramadan ya, semenjak bulan puasa nih, itu signifikan banget di daerah gua orang pertama jualan tajil, yang kedua yang beli tajil. Jadi jalanan macet cuy. Bener-bener buat beli gorengan, beli buka puasaan gitu, beli tajil. Itu rame banget, apalagi weekend. Berarti ya. masih rame ya, Mas? Masih rame ya? Jalanan 2 mobil. Di komplek gua di jalanan gede 2 mobil yang ada angkotnya. Itu kalau sore pas weekend apalagi ya, selama bulan Ramadan ini itu macet lah. Oh, tetap rame ya? Seramai itu. Iya, Tetap jadi rame. Emang malah bingung. nggak jalan. Dan di pinggir jalanannya itu emang banyak yang jual gerobakan gorengan lah atau kolak lah, pokoknya tajil-tajil gitu. Jadi itu masih banyak banget gitu, dan apa ya, gue juga nggak menyalahkan mereka seutuhnya sih, karena mereka juga mungkin butuh Masukan. Iya, pemasukan yang notabene kan bisa bikin mereka hidup juga gitu. Makanya itu kontroversinya. Nah, kontroversinya itu ada, menurut gue yang satu memberhentikan untuk stop segala hal biar bisa reduce corona, yang satu tetap menjalankan karena butuh buat hidup gitu loh. Ya itu ini sih apa, serba salah. Challenge juga lah ya. Nah, terus prediksi yang udah keluar kan saat ini kita tahu lah, ada yang bilang nanti di bulan Juni akan pelan-pelan dibuka lagi dari segi industri, beberapa industri pelan-pelan kayak mall
ntar katanya bulan Juni mau pelan-pelan dibuka. Transportasi kemarin katanya udah dibuka tapi bersyarat. Terus next to do-nya kan akan pelan-pelan ada nih. Gue honestly nggak ngikutin lagi terkait dengan jumlah corona, penderita atau itunya sama sekali gue udah nggak ngikutin. Jadi sampai hari ini gue berapa yang meninggal, berapa yang terinfeksi atau apa gue nggak tahu sama sekali. Tapi gue cuma denger yang kayak gitu tuh pelan-pelan mau dibuka, mungkin udah ada titik terangnya gitu. Ya. Itu bener ya, gue nggak tahu sih. Dan efeknya Indonesia pulih itu katanya akan ada di September ya, kalau nggak salah ya, prediksinya. Tapi gue nggak tahu. Aku juga sebenarnya nggak terlalu ngikutin sih. Aku juga nggak ngikutin sih, Karena capek sendiri sih. Udah capek kali ya, nah iya udah capek. Iya. Mau ngikutin berita-berita yang kayak gitu, jadi ya udahlah gitu. Yang penting kita ikutin peraturan aja. Karena dampak nggak corona aja kita kena gitu loh. Kayak gue aja nggak usah lah bilang kerjaan, kuliahnya kacau banget. Jadi kayak waktu gue udah habis buat kuliah aja gitu loh. Udah banyak yang gue pikirin juga. Jadi kayak untuk mikirin corona lagi, aduh udah buang-buang waktu, buang-buang emosi. Terus nggak tahu mau ngapain. Terus gimana? Jadi kayak ya udah masak aja. Masak aja. Tapi emang butuh pelarian sih daripada lo, karena kita kan dari awal di kantor aja tuh di informasi tentang corona ini kita tuh kayak di mindset banget gitu. Iya. Push mindset kita tuh bisa info corona tuh diserap sebanyak-banyaknya sampai akhirnya capek kan gitu ya nggak sih? Iya. Sampai end up-nya nyari pelarian, ya udah apa yang mau lo lakuin ya kan, apalagi lo udah dirumahkan sebulan gitu yang notabene lo harus kreatif gitu untuk bisa hidup. Walaupun jaminan bulanan istilahnya, alhamdulillah kita bersyukur masih ada gitu. Tuhan masih ada. Entah datangnya dari gaji kita, entah datangnya dari gaji orang tua, tapi kita masih bisa hidup gitu maksudnya. Yeah. Nah, itu yang ini banget gitu kan, yang bersyukur banget lah. Yang jelas kita nggak tahu nih notisnya akan sampai kapan kita bisa kembali ke kehidupan normal. Orang bilangnya new normal sih. Gue banyak yang iya, betul. We are come back for the new normal condition katanya. Jadi yang habit keseharian lo di kantor nggak biasa cuci tangan, nanti jadi sering cuci tangan. Misalnya. Betul. Habit-habit yang lo biasanya harus Senin sampai Jumat kerja di kantor, ternyata nanti peraturan kantor bisa aja berubah jadi ada work from home sehari. Gara-gara bisa jadi udah melakukan hal ini. Karena terbukti efektif ya. Terbukti efektif. Lu kerja Senin sampai Kamis aja di kantor cukup, Jumatnya libur karena mau reduce cost misalkan. Bisa. Ya kan? Betul. Ya, kayak gitu-gitu akhirnya tercipta new normal ini. Atau ada apalagi? Mungkin lu ada gambaran lain mungkin selain cuci tangan, lo menjaga kebersihan lebih total lagi atau? Pasti sekarang kalau ngantri juga pasti dijarakin deh. Iya benar. Lebih ada jarak antara satu sama lain. Tapi gue kemarin ngantri di Carrefour tetep aja nggak ada jaraknya. Oh iya? Kacau cuy. Kacau banget aduh. Tapi emang itu mindset sih. Itu mindset Indo sih. Tapi Gen nggak bisa menyalahkan itu juga. Mereka perlahan melihat situasi ini adalah yang nempel di pikiran mereka selain antri itu kayak cuci tangan atau apa gitu. Ya banyak lah mungkin hal-hal yang baik yang merubah dunia ini ya kan, karena contoh dari cuaca aja deh, awan jadi bagus ya kan, cuaca jadi lebih baik, udara lebih bagus ya kan dengan adanya kayak gini. Jadi ya lebih mungkin setelah ini lebih banyak pengguna sepeda ya kan. Betul. Pengguna kendaraan non bermotor jadi lebih sehat mungkin ya, kita kan nggak tahu. Tapi ya karena cara orang menyikapi ini beda-beda juga kan. Iya sih, standarnya beda-beda sih memang. Iya. Cuma nggak ada hal yang baik yang bisa merubah negeri ini jadi lebih baik lah. Amin. Gitu. Terus apalagi menurut lo yang mau lo sampein di obrolan talk show kita hari ini nih?
Asik. Ini kita live di YouTube gue, nama akunnya Rafki Chan. Nah, lu cari di YouTube ya guys, Rafki Chan. Kita cari di YouTube. Instagram gue Rafki Chandra. Wah, di follow juga boleh. Instagram lo apa Han? Hana mana sih Han? LD Hana. Ini Hana nih. LD Hana. Nih Lauren nih. Lo apa Lau? Lau Laurencia. Lau Nama Laurencia. belakang. Tapi yang sebelah ini yang lebih hits kayaknya. Asik. Dunia perdrakoran aku bisa. Kayak gue cocok deh bikin YouTube drakor gitu deh kayaknya. Kayak review-review drakor apa aja yang lo udah nonton Iya, gitu. Gi. Belum ada Ntar kerjaan. lu boleh konsultasi sama Gak gue. ada kerjaan, kuliah gue banyak banget, numpuk. Aplikasinya apa Han? Nih kayak YouTube live gini nih, gue otodidak nyari. Bener-bener gue kepo nonton YouTube, gue searching gimana caranya biar bisa gue live di YouTube. Itu gue Gue belum ada green screen-nya. Iya memang harus Belum pakai beli. green screen sih ini di belakang biar bisa ganti-ganti. Belum ada. Gue tuh, kan lu tahu gue tuh gimana orangnya. Kayak gue belum ada mic, gue belum ada ini, belum Ya ada elah, ini. mulai aja dulu. Mulai, yang penting mulai kayak gue ya Lau ya. Mulai. Belum matang cuy, belum matang, persiapan masih kayak di ambang-ambang, masih pemikiran. Nih, lambang. Nah. Waduh. We love Petro China. Aduh, gawat, nggak jadi deh, dah. Terus, gue mau nanya pesan dan kesan, bukan kesan sih. Kalau kesan terhadap negeri yang sekarang begini tuh apa, pesannya apa? Mungkin lo punya masukan atau gambaran. Karena kita ini pelaku sejarah, guys. Di tahun 80-an, itu HIV merebak di mana-mana, mereka orang-orang yang ada saat itu jadi pelaku sejarahnya. Sampai vaksinnya ditemukan istilahnya. Terlepas dari itu konspirasi atau tidak ya, asik. Ini masuk konspirasi. Kembali konspirasi. Nah, kalian ini, kita ini, itu pelaku sejarah terkait dengan pandemik Corona COVID-19 ini. Nah, karena kita sudah menjadi pelaku sejarah dalam 1 bulan lebih ini, apa yang tergambar di pikiran lo semua untuk lo sharing ke halayak, biar nanti generasi berikutnya yang tahu adanya pandemik ini bisa denger juga nih. Wah, ternyata mereka-mereka yang ada di pelaku sejarah itu punya pesan dan kesan seperti ini gitu. Jadi pesan lo apa terhadap ini atau kesan lo apa? Kan pasti ada sisi positif dari semua yang terjadi, bener nggak? Betul. Monggo, silakan dari yang paling tua dulu, Laurencia. Iya dong. Kok aku sih? Ih, kamu dong kakak. Cece. Lo yang paling tua di antara kita bertiga, cuy. Iya, Cece. Gimana lo? Ya? Melihat kondisi ini, apa yang lo akan komentari atau lo berikan pesan lo dan kesan lo terhadap kondisi pandemik ini? Kondisi pandemik ini ya. Ini sebenarnya bisa jadi suatu tools sih untuk kita gitu yang lebih banyak mensyukuri hidup juga sih. Kayak misalnya yang selama ini mungkin kita take anything for granted gitu. Misalnya kita ke kantor ya males, terus kayak ketemu juga ya gitu-gitu doang gitu kan, ketemu teman. Tapi kan dengan keadaan kayak gini tuh kita lebih bisa menghargai aja sih. Ke kantor tuh kangen kan, nggak ke kantor, terus kayak nggak ketemu temen tuh. Finally. Nggak, maksudnya jadi kayak gimana ya, bisa lebih banyak mensyukuri tentang hidup aja sih gitu. Terus jadi kayak menghargai juga social interaction sama orang, nggak yang cuma ketemu terus main HP gitu, tapi kan bisa kangen juga saat-saat dimana bisa beneran ngobrol gitu loh. Iya benar. Terus yang apa ya, pesan aku kali ya untuk dalam keadaan-keadaan kayak gini, maksudnya ini tuh pandemik, namanya juga pandemik, pasti kan udah global gitu skalanya, bukan cuma Indonesia doang yang mengalami kayak gini gitu ya. Dan untuk menghadapi kayak gini tuh nggak bisa yang namanya kita mengharapkan pemerintah tuh sendiri gitu. Maksudnya kita juga harus bekerja sama gitu. Maksudnya dengan peraturan-peraturan yang ada ya kita ikutin aja gitu. Mungkin bagi beberapa orang gitu, maksudnya ada yang kayak pemerintah mungkin mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kurang
cocok gitu dengan interest kita. Cuma ya itu upaya gitu, maksudnya kita nggak boleh yang gimana ya, ya berkomentar boleh, cuma maksudnya akan lebih baik kalau misalnya kita juga bisa memberikan solusi dan membantu gitu. Untuk apa kalau kita juga cuma komen-komen doang, tapi ya kita, ya maksudnya bayangin deh jadi pemerintah tuh pusing banget loh menghadapi kayak gini, maksudnya yang kayak ngatur orang tuh susah banget dan banyak banget orang Indonesia ya kan. Jadi kayak akan lebih baik kalau misalnya kita tuh bersama-sama gitu dalam keadaan-keadaan kayak gini, dan istilahnya ini juga menjadi suatu teguran gitu bagi humanity secara global gitu. Maksudnya kita tuh jadi lebih apa ya, lebih ini kali ya, lebih apa sih istilahnya, lebih aware gitu sama keadaan sekitar, sama orang-orang sekitar yang mungkin selama ini kita peduli nggak peduli gitu sama orang lain ya kan. Jadi meningkatkan humanity kita juga gitu, awareness kita sama orang lain gitu. Dan yang pasti jangan lupa berdoa, karena tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain ya udah sama-sama doa aja gitu, dengan sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Aku percaya pasti kita semua bisa. Setuju. Gitu. Kalau lo, Han? LDY, jawab lo. Hana, namanya? Gue idem sama si Galau. Idem juga. Karena sama sebenarnya, intinya kayak ya udah kayak sama-sama, karena gimana ya, kalau dikaitin nama teori nih ya, kita kan kolektif ya, harusnya orangnya harus lebih ada apa ya, kayak hati nuraninya gitu sih kalau menurut gue, dibanding yang individualisme gitu kayak orang-orang luar negeri kan. Nah, dari budaya aja tuh sebenarnya kita tuh udah sering berbagi, jadi kenapa enggak kita tuh pakai waktu ini tuh saling mendukung gitu. Betul. Jadi kayak misalnya kayak pemerintah kayak gitu kan sebenarnya itu buat kebaikan kita juga ya. Karena balik lagi kayak yang Mbak Lo bilang, kayak lu mikirin aja coba kayak itu yang force-tasnya mereka yang kayak setiap harinya mikirin pagi-pagi, aduh ini corona lagi mana, sedangkan kita tuh sedangkan kita yang bangun tidur cuma disuruh di rumah. Lu bangun tidur cuma disuruh di rumah, cuy. Lu tuh nggak langsung jadi garda depan mereka untuk menghadapi corona. Lu cuma disuruh diam di rumah, ya udah ikutin aja. Maksud gue kayak ya, tapi ya balik lagi nanti kayak ada dua sisi koin yang berbeda, sama perspektif kita pasti beda. Ada yang mikirin uang sama ada yang mikirin gimana. Bukan nanti sebenarnya kita bisa lah menunggu itu, kayak nggak menunggu sih, maksud gue kayak coba belajar percaya aja sih sebenarnya, walaupun yang percaya tuh sulit sih ya. Hey, emang lu udah percaya sama si Doi? Iya. Nggak, tapi maksud gue ya mungkin ini menjadi suatu pelajaran keimanan kita sendiri juga. Ya maksudnya kayak lu diajarin untuk lebih percaya lagi sama Tuhan gitu, kayak pasti semuanya ada inilah, ada jalan gitu loh. Gak mungkin Tuhan itu ngasih cobaan yang kita sendiri nggak bisa lewatin, anjay. Kades. Itu lo agama batan, gue liat-liat. Iya kan? Jadi kacau kan? Buktinya pandemik bisa mengubah seseorang nih kayak gini. Iya, benar. 1 bulan lo baca kitab dulu ya tiap hari ya? Wah, tiap hari gue harus renungan mulu pagi sama malam, jadi kayak ada hikmahnya kan, Han? Ada hikmahnya kan? Benar. Tapi hikmah yang paling kerasa banget kayak gue ngerasa adik gue tuh kayak kemarin bilang, adik gue bilang kayak ya nggak apa-apa lah sekali-sekali sekarang ini bisa ketemu kakak 24 jam aja. Karena ya gue kan kita kerja jam 7 kan, kita udah bangun kan, jam 7 pergi ngantor, terus kayak kalau kalian kan jam 4 udah nyampe rumah kan, bisa ngomong, kan gue enggak, gue baru bisa pulang jam 10-an atau jam 9-an kan dari kampus, iya. Terus jadi ketemu adik gue ya emang cuman jam 7 pagi itu doang gitu kan. Terus kayak kalau misalnya weekend pun gue nggak ketemu, karena weekend gue kuliah juga sampai jam 3. Jadi kayak ya udah waktu gue emang bener-bener nggak ada buat keluarga kalau dibilang ngelihat skala sama sekarang. Jadi emang hikmahnya banyak banget, ketemu keluarga lebih sering, walaupun emang pasti banyak banget kelasnya, cuman kan kayak how we overcome aja sebenarnya. Jadi tahu nggak sih? Jadi makin tahu ternyata karakter-karakter orang di rumah lu tuh
ada yang Mm-mm. belum tahu, Betul. ya kan? Betul. Mm-mm. Iya, gue juga gitu. Tapi ini lucu sih. Lucu sih. Ntar kesannya gue kalau misalnya selesai corona ini, kalau udah berkeluarga, gue bikin deh nama anak gue social distance. Social distance. Anak, pasti semua orang benci banget sama anak gue, pasti dibenci banget sama semua orang. Social distance. Namanya kalau kayak ini, Quarantino, nasi. Karantina. Quarantino, Corono. Aduh. Udah pasti pada benci semua tuh. Yang itu lo lihat gak sih meme-nya yang nama panjang coronavirus, sure name COVID-19. Terus birth-nya tuh dari mana? China. Anjir tuh kocak banget, dia gila. Sejarah cuy itu. Lo ketawa sendiri cuy setelah selesai corona ini kayak. Iya sih. Kita pasti beberapa tahun lagi tuh akan kayak look back dan kayak gila. Iya. Lu inget gak sih dulu tuh kita di rumah 2 Iya, bulan? bener banget. Iya. Terus kayak ada meme di TikTok kan, jadi kayak orang baru megang duit, terus habis itu dia cuci tangan, terus kayak ada meme kayak orang tiba-tiba lihat, so you just think about, kayak gitu. Yang lagu itu, so you still think about me. Tapi ya, Coronavirus kayak gitu. kita harus membuat sebuah kenangan baik lah di era begini. Iya, anjir. Untuk kita kasih di era ke depan. Ini contohnya kan? Salah satunya ini. Sadis yang Mas Rafki. Iya, salah Visioner satu. ke depan. Iya, content creator. Karena ini akan jadi kenangan coy, mau nggak mau buat kita nanti. Iya. Kalau ini menjadi sesuatu bekas buat kita lihat lagi nantinya gitu loh. Tuh. Tapi gitu. Tapi Oke, karena mungkin waktu juga yang sudah hampir habis karena saya punya kuotanya bukan Zoom Pro tapi Zoom gratis. Jadi sudah menjelang 40 menit akan die. Kita saja obrolan kita talk show bersama duo generasi Z ini, yaitu Laurencia dan juga Hana Sabrina. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Oke, thank you banget semuanya udah bisa sharing ngobrol. Thank you waktunya. Tetap kita bersyukur dengan apa yang terjadi di kondisi pandemi ini. Betul. Tetap stay positif. Stay cool, asik, and stay safe. Stay at home, anjay. Sampai ketemu lagi semua di virtual meeting berikutnya. Jangan kapok ya. Sharing apapun bareng gua. Nanti kita pikirkan lagi next to do. Thank you ya semua. Bye.